Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Brahmam yang rilis di tahun 2021. Film ini merupakan film thriller India yang menceritakan kisah seorang musisi yang terjebak dalam konspirasi pembunuhan seorang aktor kawakan. Brahmam adalah film India berbahasa Malayalam yang disutradarai Raffika Chandran dan dibintangi Prithviraj Sukumaran sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang pria yang sedang mengejar seekor babi hutan di areal perkebunan karet. Namun saat sudah melepaskan timah panas ke arah hewan tersebut, tiba-tiba saja terdengar suara adegan yang sangat misterius. Beberapa bulan sebelumnya, seorang pria buta bernama Reumetheus tampak sedang asik melantunkan sebuah lagu sambil diiringi piano klasiknya. Memiliki paras ganteng dan perilaku sopan, Ray sering mendapatkan godaan dari kaum hawa yang mengundangnya. Namun karena bukan tujuan utama, Ray tidak pernah sekalipun memberi respon yang berlebihan. Setiap minggunya, Ray selalu mengisi pertunjukan musik di salah satu gereja. Dan sebagai ungkapan terima kasih, pihak gereja memberikan Ray tempat tinggal secara cuma-cuma. Ray memiliki mimpi menjadi seorang musisi besar di kota London. Baginya, London adalah sebuah kota yang sangat menghargai seni walaupun pemainnya memiliki keterbatasan fisik. Di sisi lain, kita juga akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Uday Kumar yang merupakan mantan aktor terkenal di India. 3 tahun pensiun dari dunia entertain, Uday mendirikan perusahaan properti dan menikah dengan seorang wanita bernama Simi. Terpaut usia yang cukup jauh, Simi tampaknya sangat menghormati sosok Uday sebagai seorang suami. Dan di beberapa kesempatan, Simi juga berusaha mengambil hati anak perempuan Uday yang bernama Prabha. Ray memiliki kedekatan dengan seorang bocah kompleks bernama Balu. Dan saat ingin pergi ke suatu tempat, Balu sering memanggilkan bajai untuk Ray. Di perempatan jalan utama, Ray tiba-tiba saja ditabrak oleh seorang wanita bernama Anna. Melihat kondisinya yang tidak bisa melihat, Anna langsung meminta maaf dan membawa Ray ke restoran milik ayahnya. Di tengah percakapan mereka, Anna sangat terkejut begitu mengetahui jika Ray adalah seorang musisi. Dan penasaran dengan kemampuannya, Anna kemudian mempersilahkan Ray mempertunjukkan kebolehannya di depan sang ayah. Bermain dengan keterbatasan fisik, Simon sangat kagum dengan pertunjukan musik yang ditampilkan oleh Ray. Dan yakin bisa menarik pelanggan yang lebih banyak, Simon menawarkan kerjasama kepada Ray agar mengisi pertunjukan musik di restoran mereka. Ketika Anna mengantarkannya pulang, barulah diketahui jika Ray sebenarnya tidak benar-benar buta. Ia hanya menggunakan lensa katarak untuk mendalami peran sekaligus melatih kepekaannya terhadap alunan musik. Sambil melihat kepergian Anna dari balik jendela, Ray tidak menyadari jika Balu sedang memperhatikannya dari kejauhan. Di hari berikutnya, Ray dengan sengaja tidak menggunakan lensa kataraknya demi bisa melihat kecantikan Anna. Dan dengan wajah yang penuh sumringah, keduanya langsung menuju restoran untuk mengisi pertunjukan yang sudah dipersiapkan Tuan Simon. Jatuh cinta pada pandangan pertama, Ray sering datang lebih cepat agar bisa berduaan dengan Anna. Dan karena kebiasaan tersebut, Ray merasa jika hubungan mereka kini sudah semakin dekat. Mendapatkan pujian dalam banyak pertunjukan, Ray sedikit syok karena didatangi aktor kawakan yang tak lain adalah Uday Kumar. Sambil berbicara panjang lebar, ternyata Ray adalah fans fanatik Uday Kumar dan sering memainkan lagu-lagu lawasnya. Sama halnya seperti dirinya yang diidolakan, Uday juga menyatakan kekagumannya terhadap Ray.
Berkesimpulan dengan bakat yang dimiliki, Uday mengatakan jika suatu hari nanti Ray pasti akan menjadi seniman yang sangat terkenal. Bertepatan jika esok adalah hari ulang tahun pernikahannya, Uday berniat memberikan kejutan kepada Simi. Dan untuk melengkapi rencana tersebut, Uday meminta agar Ray mau memainkan beberapa lagu di apartemen miliknya. Malam hari ketika sudah tiba di apartemen, Uday berpura-pura mengatakan jika dirinya akan pergi keluar kota. Ia memiliki urusan bisnis dan akan kembali di malam hari. Tiba di apartemen pada pukul 11 siang, Ray disambut baik oleh Simi. Dan tidak mengetahui maksud kedatangannya, Ray mengatakan jika dirinya diperintahkan Uday untuk memberi kejutan anniversary di pernikahan mereka. Singkatnya, karena sudah mendapatkan amanah, Ray langsung memainkan piano dengan lagu-lagu klasik milik Uday. Dan di sisi lain, kedatangan Ray juga disaksikan oleh seorang tetangga bernama Nyonya Iren. Melantunkan beberapa lagu dengan sangat baik, Simi dengan tingkah anehnya mencoba memastikan jika Ray benar-benar buta. Dan selanjutnya, ia kemudian menghubungi Uday dan mengatakan jika Ray sudah berada di apartemen mereka. Karena tidak menggunakan lensa kataraknya, Ray jelas saja bisa melihat semua keadaan di apartemen. Dan ketika menoleh ke ruang tamu, Ray sangat terkejut lantaran di sana terdapat kaki seorang pria yang terbujur kaku. Sambil menelaah semua kejadian yang dilihatnya, Ray dengan panik meminta Simi mengantarkannya ke kamar mandi. Dan sambil melewati ruang tamu, akhirnya diketahuilah jika korbannya adalah Uday. Belum tenang dengan apa yang disaksikannya, Ray kembali dikejutkan dengan kehadiran seorang pria berbadan kekar di kamar mandi. Dan sambil menggenggam senjata api, diketahuilah jika pria tersebut bernama Dines. Dituntun oleh Simi, Ray kembali memainkan piano dan berpura-pura tidak melihat kejadian apapun. Dan di saat yang bersamaan, Simi dan Dines malah membersihkan TKP dan memasukkan jasad Uday ke dalam sebuah koper. Sebelum pergi meninggalkan apartemen, keduanya melepaskan jam tangan dan cincin milik Uday. Berniat mengaburkan TKP, keduanya mencoba merubah kronologi pembunuhan berdasarkan kedua benda tersebut. Simi memutar rekaman suara Uday seolah-olah ia baru saja tiba di apartemen. Namun selang 5 menit kemudian, Simi kembali memutar rekaman seakan Uday sudah pergi kembali. Uday, please don't do this. Flashback ke beberapa waktu yang lalu, Uday ternyata sudah tiba di apartemen pada pukul 10 pagi. Berniat ingin memberikan kejutan kepada sang kekasih, ia malah menyaksikan Simi telah melakukan perselingkuhan. Dengan membawa pria asing yang tidak dikenalnya, Uday akhirnya terlibat konflik dengan pria tersebut. Dan karena tidak memiliki kemampuan bertarung, Uday akhirnya tewas dengan luka tembakan di dalam leher. Ray sangat bimbang apakah ia harus melaporkan kematian Uday atau tidak. Karena bagaimanapun dengan memberitahukan kejadian tersebut, maka drama kebutaan yang dijalaninya selama bertahun-tahun akan segera berakhir. Dengan kebimbangan yang dirasakannya, Ray didatangi seorang wanita pelayan teh bernama Martha. Ternyata beberapa hari yang lalu Ray pernah mencabutkan nomor lotre dan membuat Martha mendapatkan kemenangan. Sebagai ucapan terima kasih, Martha kemudian memerintahkan suaminya bernama Lemos untuk mengantarkan Ray pulang dengan bajai mereka. Karena merasa kasihan dengan nasib Uday, Ray akhirnya mendatangi kantor polisi untuk melaporkan pembunuhan tersebut. Namun setibanya di sana, ia tidak menyangka jika inspektur polisi yang dihadapinya adalah Dines. Kadung sudah mengatakan jika ia melihat pembunuhan, Ray terpaksa berbohong dan mengatakan jika yang dibunuh adalah kucing peliharaannya. Dan merasa curiga, Dines langsung mendatangi TKP yang tak lain adalah rumah Ray sendiri. Di sana Dines mulai memeriksa barang-barang yang ada di kediaman Ray.
Menemukan teka-teki silang yang terisi dengan sempurna, Dinesh sangat yakin jika Ray tidak benar-benar buta. Ditambah lagi ketika melihat lampu penerang, Dinesh semakin curiga karena tidak mungkin orang buta membutuhkan cahaya untuk melakukan aktivitas. Dan semakin kehilangan kesabaran, Dinesh berpikir jika ia harus membuat Ray berterus terang. Namun belum sempat melakukan hal tersebut, pastor gereja tiba-tiba saja sudah hadir di kediaman Ray. Dan takut akan menimbulkan masalah yang lebih besar, Dinesh akhirnya memutuskan untuk pergi. 2 hari setelahnya, kepolisian digemparkan dengan penemuan jasad Uday yang ditemukan tewas di bawah jembatan. Dan agar dirinya tidak dicurigai, Simi berbohong dan mengatakan jika Uday kemungkinan tewas karena perampokan. Simi memberitahu jika 2 hari yang lalu Uday pergi bersama supir mereka bernama Siddharth. Dan tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, Simi hanya meminta agar kepolisian bisa secepatnya menemukan pelaku. Karena termasuk publik figur, komisaris langsung menugaskan Dinesh melakukan penyelidikan. Dan dengan siasatnya, Dinesh kemudian menjebak Siddharth dengan meninggalkan jam tangan dan cincin milik Uday di dalam dashboard mobil. Pada akhirnya karena jebakan tersebut, Siddharth langsung ditahan dan dibawa ke kantor polisi. Dan terkait kronologi kejadian, Dinesh merasa harus menyiapkan rencana lain agar tuduhan kepada Siddharth bisa benar-benar kuat. Karena merasa sudah menemukan pelakunya, Dinesh memanggil keluarga korban untuk menandatangani berkas kesaksian. Dan di hadapan peraba, Dinesh dan Simi bersandiwara seolah-olah tidak saling mengenal. इसने मर्डर किया होगा। Ray yang di hari kejadian juga hadir di apartemen ikut dipanggil untuk menandatangani berkas kesaksian. Dan merasa kasihan dengan sosok peraba, Ray sebenarnya berniat menyampaikan kebenaran yang dilihatnya. Namun karena tidak memiliki mental yang cukup, Ray akhirnya hanya memilih diam. Ia tidak berani berbicara karena berhadapan dengan seorang inspektur polisi. Prabha ternyata sangat mengenal sosok Ray dari sang ayah. Beliau pernah mengirimkan foto kebersamaan mereka ketika sedang mengisi pertunjukan di restoran milik Anna. Dan mengetahui bakat Ray dalam memainkan musik, Prabha meminta agar Ray mau mengiringi pemakaman sang ayah. Di hadapan semua yang hadir, Simi menceritakan kronologi kedatangan Uday yang hanya hadir 5 menit sebelum meninggalkan apartemen. Namun tanpa diketahuinya, ternyata kesaksian yang disampaikan ditentang oleh tetangga apartemen yang tak lain adalah Nyonya Iren. Kepada wakil inspektur bernama Shijo Babu, Iren mengatakan jika Simi telah berbohong. Karena kronologi yang sebenarnya, Uday tidak benar-benar meninggalkan apartemen. Iren menambahkan jika di hari kejadian ada 2 orang yang memasuki apartemen selain Uday. Yang pertama, pada pukul 9 pagi seorang pria berbadan tegap memasuki apartemen dan menemui Simi. Yang kedua, pada pukul 10 pagi Uday hadir di apartemen dan pria asing tersebut masih berada di dalam. Yang ketiga, pada pukul 11 siang Ray tiba di apartemen dan disambut oleh Simi. No, I'm sure. दूसरा आदमी. Karena di hari pemakaman Dinesh tidak hadir di acara tersebut, Iren tidak mengetahui jika yang dilihatnya adalah inspektur polisi. Namun kepada Shijo Babu, Iren mengatakan jika dirinya bisa kembali melihat pria tersebut, maka ia pasti akan mengenalinya. Sedikit bimbang dengan pernyataan yang disampaikan, Shijo dengan polosnya memberitahukan hal itu kepada Simi. Dan bisa ditebak selanjutnya, Simi langsung menyangkal tuduhan yang disampaikan oleh Iren. Di kantor polisi, Shijo juga memberitahukan hal tersebut kepada Dinesh. Dan bertepatan jika saat itu istri Dinesh yang bernama Swapna juga mendengarnya, Dinesh akhirnya disarankan melakukan penyelidikan ulang demi menaikkan karir polisinya. तो पड़ी ही होगी, सही कहा ना? मर्डर करके बॉडी सूटकेस में भरी थी। क्या हुआ?
Berpura-pura meminta obat, Iren yang tidak curiga dengan polosnya memberikan apa yang diminta oleh Simi. Dan ketika obat itu diberikan, Iren malah didorong dari atas balkon. Secara tidak sengaja, Ray lagi-lagi berada di apartemen dan melihat pembunuhan tersebut. Namun dengan sandiwara kebutaan yang dilakukannya, Ray memilih untuk langsung pergi. Ternyata hari itu adalah hari upacara terakhir atas kematian Uday. Prabha sengaja mengundang Ray ke apartemen untuk mengikuti acara tersebut. Tiba di TKP, Dinesh yang memimpin jalannya penyelidikan menyatakan jika Iren tewas karena kecelakaan. Dan karena tidak adanya saksi mata, kasus kematian Iren langsung ditutup saat itu juga. Takut jika dirinya terlibat masalah yang lebih jauh, Ray akhirnya memutuskan pergi ke luar kota. Namun sebelum pergi dari sana, Ray berpikir jika ia harus memberitahukan semuanya kepada Anna. Sambil membereskan barang-barang yang akan dibawa, Ray tidak menyadari jika Balu telah merekam semua aktivitasnya. Dan bersamaan dengan selesainya rekaman tersebut, Ray malah dikejutkan dengan kehadiran Simi. Berdalih ingin mengucapkan terima kasih, Simi mengatakan jika kedatangannya untuk memberikan kue persembahan yang dititipkan oleh Prabha. Dan tidak menaruh curiga sedikit pun, Ray langsung memakan kue tersebut. Sure. Menguji kebutaannya secara langsung, Simi meminta dibuatkan teh hangat. Dan sembari menyajikannya, Simi kemudian memasukkan cairan berbahaya ke minuman yang akan diminum oleh Ray. Di momen ini, Ray tidak bisa lagi menyembunyikan sandiwara kebutaan yang sudah disembunyikannya selama bertahun-tahun. Dan karena ditodong senjata api, Ray akhirnya mengaku jika ia tidak benar-benar buta. Melihat kepolosan yang diperlihatkan, Simi malah tersenyum lebar. Dan sambil tertawa puas, Simi mengatakan jika pistol yang dipegangnya adalah pistol mainan. Tidak terima dengan hal tersebut, Ray akhirnya mencoba melakukan perlawanan. Namun ketika akan melukai Simi, ia malah kehilangan penglihatannya. Di sini barulah diketahui jika Simi telah mencampurkan larutan berbahaya di kue persembahan. Dan dengan dosis yang sudah ditentukan, larutan tersebut merusak kornea mata Ray dan menghilangkan kesadarannya. Saat sudah tiba di kediaman Ray, Anna dihampiri oleh Balu yang kemudian menunjukkan sebuah video di mana Ray tidak benar-benar buta. Dan sambil berlalu pergi, Anna kembali dikejutkan dengan kehadiran Simi. Tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada, Simi mengatakan jika ia sangat kesepian setelah kepergian Uday. Dan melihat sosok Ray yang sangat sensitif, dirinya akhirnya melampiaskan semua hasratnya kepada Ray. Merasa sudah dibohongi dan dikhianati, Anna yang sangat marah hanya bisa menitipkan pesan kepada Simi. Ia mengatakan jika hubungannya dengan Ray telah berakhir dan saat ini restoran sudah memutuskan hubungan kerjasama. Saat sudah terbangun, Ray merasa jika kali ini ia benar-benar kehilangan penglihatannya. Dan mengetahui Simi masih berada di sana, Ray mengancam akan melaporkan kematian Uday dan juga kematian Iren. Dengan polosnya, Simi malah mempersilahkan Ray untuk melakukannya. Ia berpikir dengan kondisi Ray yang sudah benar-benar buta, tidak mungkin ada pihak yang akan mempercayai perkataannya. Sebelum pergi dari sana, Simi yang mengetahui jika Balu memiliki rekaman video Ray kemudian menghapus video tersebut untuk menghilangkan barang bukti. Apa yang dilakukan Simi tampaknya tidak membuat Dinesh merasa puas. Ia beranggapan jika Ray masih hidup, kemungkinan keselamatan mereka akan terancam suatu hari nanti. Dengan mempertimbangkan segala resikonya, Dinesh memutuskan mendatangi kediaman Ray untuk melakukan pembunuhan.
Dan dengan menggunakan tali yang diikat ke atas, Dinesh berniat menewaskan Ray seolah-olah karena tindakan bunuh diri. Belum sempat melakukan hal tersebut, Ray berhasil melakukan perlawanan dan melarikan diri dari Dinesh. Namun di tengah pelariannya, ia malah terbentur tiang listrik dan akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit. Ternyata yang menolong Ray malam itu adalah Martha dan suaminya bernama Lemos. Keduanya kemudian membawa Ray ke seorang dokter bernama Dokter Swami. Belakangan setelah diperiksa, Ray baru menyadari jika Dokter Swami bukan benar-benar ingin menolongnya. Mereka hanya mengincar kedua ginjal Ray untuk dijual di pasar gelap. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Ray mengatakan jika ia bisa memberikan uang 500 juta. Dan agar mereka percaya, Ray memberitahukan ciri-ciri Martha yang memiliki tato dewa Valar Padam di lengan kanannya. Dianggap sebagai manusia sakti, Martha akhirnya meminta Dokter Swami untuk tidak melanjutkan operasi. Apalagi beberapa waktu yang lalu, Martha juga mengatakan jika Ray pernah meramalkan nomor lotre yang memberikannya kemenangan. Semakin dieluh-eluhkan, Ray yang sudah tersadar mengatakan jika ia bisa melihat seseorang dengan menggunakan mata batin. Dan agar ketiganya lebih percaya, Ray kemudian menyebutkan semua ciri-ciri Martha beserta ciri-ciri Lemos yang pernah dilihatnya. Karena sudah mempercayai perkataannya, Ray menambahkan jika ia memiliki sebuah rahasia tentang kejadian pembunuhan yang terjadi kepada Uday. Dan yakin jika hal tersebut bisa memberikan keuntungan, Ray mengajak ketiganya bekerja sama demi mendapatkan uang sebanyak 500 juta. Setelah diantarkan ke apartemen, Simi sangat terkejut begitu melihat Ray sudah berada di kediamannya. Beralasan jika besok dirinya akan pergi ke London, Simi tak menyangka jika Ray berani melakukan pemerasan. Ray mengatakan jika Simi tidak memberikan uang sebanyak 500 juta, maka dirinya akan menceritakan semuanya kepada Prabha. Dan takut terjadi hal yang tidak diinginkan, Simi terpaksa mengabulkan permintaan Ray. Karena saat itu dirinya tidak memegang uang sebanyak 500 juta, Simi akhirnya hanya memberikan uang sebanyak 100 juta. Dan agar bisa mengambil sisanya, Simi menawarkan tumpangan kepada Ray untuk mengambil uang tersebut. Sebelum pergi meninggalkan apartemen, Simi lebih dulu memberitahukan pemerasan yang dilakukan Ray kepada Dinesh. Dan dengan langkah yang bijak, Dinesh meminta agar Simi membawa Ray ke areal hutan. Maksud hati ingin melakukan pembunuhan, Simi tidak menyangka jika ia telah masuk ke dalam jebakan Ray. Bersama Martha dan juga Lemos, ketiganya akhirnya membawa Simi ke klinik Dokter Swami. Sadar jika mereka tidak mungkin mendapatkan uang lebih dari Simi, Ray akhirnya memutuskan melakukan pemerasan kepada Dinesh. Berpura-pura menjadi seorang detektif, Ray mengatakan kepada Swapna jika suaminya telah melakukan perselingkuhan. Dengan bukti foto yang didapatkannya dari ponsel Simi, Ray kemudian mengirimkan foto Dinesh ketika melakukan selfie bersama Simi. Dan terkejut dengan hal tersebut, Ray juga mengatakan jika dibalik kematian Uday, Dinesh dan Simi adalah pelakunya. Mengancam agar tidak melaporkan kejadian tersebut, Ray akhirnya meminta Swapna menyerahkan uang sebanyak 500 juta untuk menyelamatkan karir suaminya. Emosi dengan semua yang disampaikan Ray, Swapna seketika sangat marah dan langsung menembaki Dinesh. Namun di tengah kekacauan tersebut, Dinesh malah mendapatkan laporan jika Simi telah tewas tenggelam di dasar sungai. Memutar balikan fakta, Dinesh mengatakan jika dirinya telah dijebak oleh Simi.
Dan beralasan akan menyelesaikan semuanya, Dinesh berjanji jika ia akan mencari pelaku pemerasan. Kabar tewasnya Simi ternyata adalah akal-akalan Ray bersama komplotannya. Mereka mencoba mengelabui Dinesh untuk meminimalisir resiko yang ada. Saat sudah tersadar, Ray memancing Simi berbicara terus terang terkait kematian Uday dan juga Nyonya Iren. Dan karena sangat emosi, Simi akhirnya keceplosan dan menceritakan dua pembunuhan tersebut. Dokter Swami yang masih berantusias dengan perdagangan organ bagian dalam dengan iseng mengambil darah Simi dan kemudian mengirimkannya ke pasar gelap. Ray menelpon Swapna dan mengatakan jika uang 500 juta yang dimintanya harus diantar langsung oleh Dinesh ke sebuah gedung tua. Dan di sini sebenarnya Dinesh juga tidak mengetahui jika yang melakukan pemerasan adalah Ray. Dinesh beranggapan jika Ray telah tewas dalam kecelakaan bersama Simi. Karena bagaimanapun di percakapan terakhir mereka, Simi mengatakan jika Ray sedang bersamanya. Setibanya di gedung yang ditentukan, Lamos kemudian meminta Dinesh meletakkan uang tersebut di atas lift proyek. Dan tanpa menyadari resiko yang ada, Lamos tidak menyangka jika Dinesh akan menaiki tangga untuk mengejarnya. Pada akhirnya setelah mendapatkan uang tersebut, Dinesh langsung melepaskan timah panas ke arah Lamos. Dan walaupun berhasil membekuknya, Dinesh tidak menyangka jika ia akan tewas setelah Martha menjatuhkan lift proyek tepat di tubuhnya. Panik karena suaminya terluka parah, Martha langsung melarikan Lemos ke rumah sakit. Dan karena lukanya sudah sangat parah, dokter menyatakan jika Lemos tidak bisa diselamatkan. Kesialan yang menimpa Martha ternyata tidak hanya sampai di situ saja. Saat membuka tas yang dibawa Dinesh, ternyata isinya hanyalah kumpulan kertas kosong yang dibuat seperti uang. Di sini juga baru terungkap jika Swapna tidak benar-benar ingin menyelamatkan Dinesh. Ia ingin Dinesh terlibat masalah yang lebih jauh karena telah berani melakukan perselingkuhan. Di sisi yang berbeda, dokter Swami malah mendapatkan telepon dari juragan pasar gelap yang ternyata sangat menginginkan organ bagian dalam milik Simi. Dan tanpa memberitahukan hal tersebut kepada Ray, dokter Swami langsung memutar setir dan membius Simi untuk ikut bersamanya. Dokter Swami mengatakan jika organ bagian dalam milik Simi telah dihargai 6 miliar karena memiliki golongan darah yang cukup langka. Dan mengingat jumlahnya yang sangat banyak, dokter Swami berniat memberikan 1 miliar kepada Ray, yang dimana uang tersebut bisa digunakan Ray untuk mengobati matanya yang dirusak oleh Simi. Sempat tergiur dengan tawaran tersebut, Ray berpikir jika mereka membawa Simi ke pasar gelap sama saja melakukan pembunuhan dan tidak menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Namun walaupun begitu, dokter Swami hanya bisa mengatakan jika Simi memang pantas mati karena kelakuan jahatnya. Bersamaan dengan percakapan mereka, scene kemudian berganti ke 2 tahun berikutnya. Di kota London, Anna yang sedang melakukan liburan tak sengaja melihat pertunjukan musik yang pemainnya adalah Ray. Melihat kondisinya yang masih menggunakan kacamata hitam, sepertinya saat itu Ray masih menderita kebutaan. Yakin jika hal itu adalah sandiwara yang dibuatnya, Anna kemudian mendatangi Ray. Dan mengetahui jika yang dihadapannya adalah sang pujaan hati, Ray akhirnya menceritakan semua kejadian di 2 tahun silam. Momen ketika membawa Simi ke pasar gelap ternyata terjadi kejadian yang di luar perkiraan. Simi yang berada di bagasi mobil meronta-ronta karena efek bius yang disuntikan dokter Swami telah habis. Dan karena tidak mau menimbulkan kegaduhan, dokter Swami mengatakan jika ia akan menambah bius yang lebih banyak. Namun tanpa disangka ketika hendak melakukannya, Simi malah menyayat dokter Swami dengan pisau bedah yang didapatkannya dari ruang klinik. Tidak mengetahui jika yang di sampingnya bukanlah dokter Swami, Ray mengatakan jika mereka tidak perlu membawa Simi ke pasar gelap. Alih-alih membunuhnya dengan cara yang tidak lazim, Ray berpikir jika mereka harus menyerahkan Simi kepada pihak yang berwajib.
Sedikit tersentuh karena Ray masih mau menyelamatkan nyawanya, Simi baru mengatakan jika dokter Swami sudah tewas di tangannya. Dan karena tidak mau melakukan pembunuhan yang keempat kalinya, Simi akhirnya meminta Ray untuk segera pergi. Belum jauh melajukan mobilnya, Simi malah berubah pikiran dan memutuskan untuk menabrak mati Ray. Namun saat hendak melakukannya, mobil yang dibawanya tiba-tiba saja menabrak babi hutan yang di awal film sedang diburu oleh seorang pria. Pada akhirnya karena insiden tersebut, mobil yang dibawa Simi terguling dan kemudian membakar jasad Simi sampai habis tak tersisa. Begitu mengetahui semua fakta yang ada, Anna terlihat sangat bersimpati kepada Ray. Dan percaya jika Ray masih menderita kebutaan, Anna sepertinya mau kembali membuka perasaannya yang sempat tersakiti. Namun tanpa disangka ketika mereka sudah berpisah, Ray malah memukul kaleng dengan tongkatnya. Dan karena pukulan tersebut tidak meleset, bisa disimpulkan jika Ray sudah tidak mengalami kebutaan. Tidak dijelaskan bagaimana Ray mendapatkan kembali penglihatannya, namun bisa disimpulkan jika yang disampaikan Ray kepada Anna semuanya adalah kebohongan. Perkataan dokter Swami yang mengatakan jika mereka bisa mendapatkan 6 miliar dari penjualan organ dalam Simi kemungkinan juga disetujui oleh Ray. Karena dengan mendapatkan bagian 1 miliar, Ray bisa berburu kornea mata yang sesuai dengan golongan darahnya. Jadi bisa disimpulkan jika cerita tentang kematian dokter Swami dan insiden tabrakan yang dialami Simi hanyalah karangan belaka. Ray sengaja menciptakan cerita palsu untuk mengambil hati Anna yang sempat hilang dari hidupnya. Dan bersamaan dengan dirinya yang masih mendalami peran kebutaan, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat, thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.